Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Alessa Alsameisea. Di dunia yang sering keras dan penuh penolakan, masih ada hati yang lembut, tangan yang terbuka, dan cinta yang tak bersyarat. Hari ini, kita akan menyimak kisah tentang seorang ibu sederhana. Seorang anak yatim yang ditinggal dalam gelap, dan sebuah warung kecil yang menjadi tempat pulang. Bukan karena kemewahan, tapi karena kehangatan iman dan kasih sayang. Cerita ini bukan hanya menguras air mata, tapi mengajarkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun, jika dilakukan dengan ikhlas, akan Allah balas dengan keajaiban. Simaklah dengan hati yang terbuka. Semoga menjadi pelajaran dan pengingat bahwa keluarga sejati tak selalu lahir dari rahim, tapi tumbuh dari cinta karenanya. Langit Grobogan sore itu kelabu. Hujan mengguyur pasar dengan deras yang tak biasa, membuat para pedagang kalang kabut menyelamatkan barang dagangan mereka. Jalanan becek, suara riuh redam oleh denting air yang memukul atap seng, dan di sudut paling ujung pasar, sebuah warung kecil dari kayu lapuk masih berdiri kukuh, warung Bu Restu. Warung itu tak lebih dari sepetak ruangan sempit dengan meja panjang dan kursi plastik reot. Di sanalah Bu Restu, perempuan setengah baya berkerudung lusuh, merapikan termos dan sisa lauk hari ini. Di sebelahnya, Dina, anak perempuannya yang baru berusia 9 tahun, tertidur dengan kepala menempel pada lengan ibunya. Bu Restu memandang langit. Tak ada tanda-tanda hujan akan reda. Ia menghela napas dalam. Hari itu hanya 3 pembeli yang mampir. Setiap sendok nasi yang tak laku dijual membuat hatinya bergetar. Bukan karena rugi, tapi karena ia tahu, itu berarti harus menghemat makan malam mereka. Saat hendak menutup warung, ia meraih terpal yang sudah basah dan bernoda kecoklatan. Tapi pandangannya tertahan pada bangku kayu di pojok warung, yang dari tadi tidak ia perhatikan. Seseorang sedang tertidur di sana. Seorang anak laki-laki. Tubuhnya kurus, celananya basah kuyup, rambutnya kotor, dan kakinya penuh lecet. Tangannya memeluk tas plastik kecil yang tampak usang dan compang-camping. Wajahnya tertutup sebagian oleh topi usang yang basah oleh air hujan. Bu Restu tercekat. Ia melirik sekitar, berharap anak itu adalah milik salah satu pedagang yang belum pulang. Tapi pasar sudah sepi. Hanya suara hujan dan 1-2 tikus pasar yang melintas. Ia mendekat perlahan. Kakinya berderit di lantai kayu. Anak itu tersentak dan langsung duduk tegak. Matanya melebar ketakutan seperti binatang liar yang di pojokan. "Nak, kamu siapa? Kok tidur di sini?" Suara Bu Restu lembut namun khawatir. Anak itu tak menjawab. Hanya menatap dengan mata besar yang penuh rasa waspada. Seperti seseorang yang terlalu sering diusir, terlalu sering ditolak. "Rumahmu di mana? Ibunya mana?" Masih diam. Tapi tubuhnya gemetar pelan. "Sudah makan." Kepalanya perlahan menggeleng. Gerakannya pelan, penuh malu. Tanpa berkata lagi, Bu Restu masuk ke dapur sempit warung, mengambil sisa nasi dan telur yang tadi hendak dibawa pulang. Dengan hati-hati, ia menghidangkannya di depan anak itu. "Makan ya. Dinginnya bukan cuma di luar, perut kosong juga bisa bikin hati ikut dingin," katanya sambil duduk di sebelah anak itu. Anak itu menatap piring itu lama, lalu makan perlahan. Tangannya kaku, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tak tahu kenapa perempuan asing ini begitu baik. Dunia sebelumnya tak pernah memberinya belas kasih seperti ini. "Namamu siapa?" tanya Bu Restu pelan. Setelah lama diam, anak itu menjawab lirih, nyaris tak terdengar. "Bilal." Hanya itu. Tak ada tambahan nama belakang. Tak ada cerita. Dina menatap Bilal dengan kesal. "Kenapa dia dibawa pulang? Bu, kita aja udah sempit. Kalau makan nanti kurang." Bu Restu mengelus kepala putrinya. "Dina sayang, kadang Allah kirim kita ujian bukan supaya kita berat, tapi supaya kita bisa jadi ringan buat orang lain. Tapi dia bukan siapa-siapa. Ibu juga bukan siapa-siapa buat kamu waktu kamu lahir. Tapi ibu tetap merawat kamu.
Dina diam. Ia menatap Bilal yang duduk memeluk lutut di sudut tikar. Tubuhnya menggigil meski sudah diberi selimut. Malam itu, Bilal tidur dengan resah. Ia terbangun beberapa kali, mendengar suara hujan di luar dan bayangan samar ibu yang meninggalkannya di pasar 3 minggu lalu. Ia masih ingat suara terakhir ibunya. "Tunggu di sini ya, Nak. Ibu sebentar saja." Dan sejak itu, yang datang hanyalah malam, lapar, dan jalanan basah yang menelannya dalam diam. Pagi itu, sinar matahari menembus sela dinding kayu rumah kecil Bu Restu. Bau nasi yang baru matang mulai tercium, tapi meja makan tetap sederhana. 1 piring nasi dibagi 3. 2 telur dadar tipis dibelah dengan silet, dan 1 gelas teh tawar hangat untuk bertiga. Begitulah sarapan mereka. Bilal duduk canggung di pojok, menunduk. "Makan, Nak," kata Bu Restu lembut. "Jangan malu. Di sini kita semua makan sama-sama." Bilal hanya mengangguk, menyentuh nasi dengan jari ragu. Dina mengamati diam-diam, lalu dengan wajah datar, ia menyodorkan potongan telurnya ke piring Bilal. "Ini buat kamu aja." Bu Restu tersenyum haru, meski tahu itu bukan tanpa berat hati. "Kamu baik, Dina." "Aku nggak baik, Bu. Aku cuma lapar, tapi kasihan," jawab Dina polos. Bilal tidur di atas tikar tipis di ruang tengah. Malam itu, Dina mendengar tangis lirih dari balik selimut Bilal. Bocah itu memeluk tas plastik bututnya, satu-satunya peninggalan dari ibunya. Di dalamnya hanya ada 1 kaos usang, sepasang sandal rusak, dan selembar kertas tua yang dilipat rapi. Tak ada yang tahu, Bilal sering terbangun tengah malam. Ia tak menangis keras. Ia sudah terlalu terbiasa menahan. Dalam gelap, Dina kadang terbangun dan hanya diam. Ia tak tahu apa yang harus dikatakan pada anak yang pernah ditinggalkan ibunya di tengah pasar, dan menunggu berhari-hari hanya untuk sadar, ibunya tak akan kembali. Beberapa hari kemudian, Bu Restu membawa Bilal ke warung. Ia hanya duduk membantu merapikan piring dan menyapu. Tapi mata-mata pasar tak pernah diam. "Itu anak siapa, Restu?" "Mirip bocah pasar yang dulu suka ngamen." "Jangan-jangan anak gelandangan." "Hati-hati, loh." Gosip cepat menyebar. Pelanggan tetap mulai jarang mampir. Ada yang membatalkan pesanannya setelah melihat Bilal membawa teh manis ke meja. Bu Restu tersenyum, tetap melayani. Tapi setiap malam, ia menghitung recehan dan tahu, dapur tak akan bisa terus menyala kalau ini terus terjadi. Bilal mulai merasa bersalah. Setiap kali warung sepi, ia melirik wajah Bu Restu yang tetap tersenyum namun lelah. Setiap kali Dina terlihat lapar, Bilal diam-diam menahan makanannya. Suatu sore, ia memeluk tasnya erat-erat dan berjalan keluar rumah tanpa pamit. Namun Dina melihatnya. "Mau kemana kamu?" teriak Dina. Aku cuma bikin repot. Aku mau balik ke pasar." Dina menangis keras. "Kalau kamu pergi, aku sendirian lagi. Kamu itu kakakku sekarang. Kalau kamu pergi, aku kehilangan kakak untuk kedua kalinya." Bilal terdiam. Tangis Dina adalah suara yang selama ini tak pernah dia dengar dari siapapun. Tangis yang merindukan, bukan menolak. Saat itu juga, Bu Restu keluar rumah, memeluk keduanya. "Di sini, kita nggak sempurna. Tapi kita cukup saling punya. Dan itu, lebih dari cukup." Siang itu, panas membakar genteng rumah-rumah pasar Grobogan. Bau ikan asin dan sayur layu menyatu di udara. Tapi bagi Bu Restu, yang tercium hanyalah aroma gosip yang mulai membusuk. Warung kecilnya yang biasanya ramai kini tampak lengang. Bahkan Ibu Karsih, langganan setia, kini tak lagi memesan nasi pecel seperti biasa. Saat Bu Restu menyapa, ia hanya tersenyum kaku. "Maaf, Bu Restu, saya lagi nggak selera makan." Tapi saat berjalan menjauh, terdengar ia berbisik ke tetangga. Warungnya sekarang isinya anak jalanan. Entah dari mana datangnya. Bisa-bisa bawa penyakit atau karma buruk. Di sudut warung, Bilal duduk diam. Tangannya menggenggam lem basah.
matanya menunduk. Ia bisa mendengar semua bisikan. Ia bukan tuli. Dan dunia terlalu sering membuatnya mendengar apa yang tak ingin ia dengar. Anak haram. Kayaknya. Kok ia dipelihara? Si Dina itu bukan anak kandung dia juga. Ya? Jangan-jangan si Bu Restu itu pelihara anak buat dijadikan pengemis. Loh? Bilal menunduk makin dalam. Tangannya gemetar. Ia merasa kotor. Tak pantas. Ia ingin pergi. Lagi. Tapi ia tak bisa. Dina menggenggam tangannya dari balik meja dapur. Kalau kamu pergi, kamu percaya kata mereka. Kalau kamu tetap di sini, kamu buktiin mereka salah. Malam itu, saat warung baru saja ditutup, 2 orang datang. Wajah mereka tak asing. Penagih utang koperasi keliling. Ibu, sudah 3 bulan nggak bayar. Kami beri waktu sampai lusa. Kalau nggak, kita ambil kompor dan etalase ini. Bu Restu hanya menunduk. Air matanya menggenang tapi tak jatuh. Di belakangnya, Bilal menguping dari balik dinding, memeluk Dina yang menggigil dalam diam. Malam itu, Bu Restu duduk di tikar, memandangi sisa dagangan yang tinggal 1/4 panci. Di tangannya, ada lembaran utang dan daftar harga barang yang tak akan terbeli minggu ini. Apa ibu salah, Tuhan? Bisiknya pelan. Merawat 1 anak, tapi kehilangan semuanya. Bilal mendengar dari balik tirai. Malam itu, ia duduk sendiri di luar rumah, memandangi langit grobogan yang penuh bintang, namun terasa jauh dan dingin. Esok harinya, Bilal memberanikan diri membuka tas plastik lamanya. Ia mengeluarkan kertas tua yang dilipat rapi, nyaris robek di ujung. Di situ tertulis, Erna Susilowati, Jalan Kawi nomor 12. Itu satu-satunya yang ibunya tinggalkan sebelum pergi. Bilal tak tahu siapa Erna. Tapi malam itu, ia menyelipkan kertas itu di bawah bantalnya, dan untuk pertama kali, berdoa. Kalau ini jalanku pulang, tolong, jangan biarkan aku nyasar lagi. Langit mendung menggantung di atas rumah kecil Bu Restu. Setelah malam yang penuh isak diam dan doa yang lirih, Bilal akhirnya menunjukkan kertas lusuh itu kepada Bu Restu. Ini, dari ibu. Waktu terakhir kali kami masih tidur di emperan toko. Dia bilang, kalau aku kehilangan semuanya, pergilah ke alamat ini. Tapi aku nggak tahu siapa dia. Bu Restu menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan di atasnya samar, tapi masih terbaca. Erna Susilowati, Jalan Kawi nomor 12. Kita cari, nak, ucap Bu Restu pelan. Kalau itu bisa jadi jalan terangmu, ibu akan temani. Perjalanan tanpa kepastian. Mereka menumpang angkot tua menuju kota. Sepanjang perjalanan, Bilal tak berkata-kata. Ia menggenggam kertas itu erat, seperti tali yang menyambungnya dengan harapan yang nyaris padam. Jalan Kawi adalah kawasan tua, penuh rumah besar peninggalan Belanda. Gerbang besi tinggi, taman rapi, dan pagar yang tak pernah dibuka untuk sembarang orang. Nomor 12 berdiri megah. Di balik gerbangnya, seorang wanita tua berdiri di teras, memandangi mereka curiga. Rambutnya disanggul rapi, pakaiannya bersih, namun wajahnya keras seperti batu tua. Ada perlu apa? Tanyanya dingin. Maaf, apakah benar ini rumah Ibu Erna Susilowati? Saya Restu. Ini Bilal. Ibunya bernama Siska. Pintu masa lalu yang tertutup. Erna terdiam. Wajahnya pucat. Siska? Bisiknya. Kalian bilang, Siska punya anak. Ia menatap Bilal. Bocah itu menunduk. Tak berani memandang wanita yang entah siapa. Di sakunya, tergenggam liontin kecil. Satu-satunya benda berharga milik ibunya yang masih ia simpan. Erna menggeleng keras. Tidak, anak itu, tidak mungkin anak Siska. Putriku sudah mati bagiku sejak dia memilih lari dengan laki-laki busuk dan meninggalkan rumah ini. Saya mohon, Bu, ucap Restu pelan. Suaranya mulai bergetar. Anak ini tak punya siapa-siapa lagi.
Itu urusan kalian, bukan saya. Pulanglah. Gerbang ditutup pelan, tapi menyisakan hantaman keras di hati Bilal. Bilal berdiri lama di depan gerbang yang kini tertutup. Tangannya gemetar saat membuka liontin tua itu dan menunjukkannya ke Restu. Di dalamnya, ada foto kecil Siska, masih muda, masih tersenyum, bersama seorang pria yang tak dikenal. Itu satu-satunya foto ibu saya, ucap Bilal pelan. Restu tak bisa menahan air matanya lagi. Ia meraih pundak Bilal dan memeluknya erat, seperti ingin menggantikan pelukan yang tak pernah diberikan dunia. Keesokan harinya, Erna tak bisa tidur. Ia membuka laci tua berdebu di kamar belakang. Di dalamnya masih tersimpan selendang kecil milik Siska saat bayi. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Siska, kamu benar-benar punya anak. Dan aku, mengusirnya seperti dulu aku mengusirmu. Erna menangis, bukan tangis ringan, tapi tangis wanita tua yang sadar. Penyesalan tak bisa membeli waktu. 1 minggu kemudian, saat Bu Restu dan Bilal tengah berjualan di warung yang sepi, seorang perempuan tua dengan payung datang perlahan. Boleh saya masuk? Bilal kaku. Restu berdiri, mata berkaca. Saya Erna, dan jika benar kamu cucu saya, maka aku minta maaf, karena telah menolakmu 2 kali dalam 1 hidup. Bilal tak tahu harus berkata apa. Tapi Dina, dari balik dapur, menyodorkan kursi plastik. Kalau mau minta maaf, duduk dulu, Bu, biar enggak kehujanan. Dan hari itu, gerbang lama terbuka kembali. Bukan yang dari besi, tapi dari hati yang sebelumnya tertutup rapat. Sejak hari itu, hidup Bilal mulai berubah. Erna, perempuan tua yang dulu menutup gerbangnya, kini membuka seluruh rumah dan hatinya untuk cucu yang sempat ditolaknya. Ia datang hampir setiap sore ke warung kecil itu, membawakan roti, susu, bahkan buku-buku sekolah. Ia bahkan membelikan seragam baru dan mendaftarkan Bilal ke sekolah terdekat, menggunakan nama lengkap, Bilal Arfian Susilo. Kamu punya nama lengkap, Nak. Kamu punya garis, kamu punya darah. Namun perubahan ini membawa angin aneh ke hati Bu Restu. Warung yang dulu sunyi kini ramai. Beberapa pelanggan lama kembali setelah melihat Erna duduk di sana sesekali, bahkan mempromosikannya ke teman-temannya. Warung sederhana itu terasa lebih terang, lebih hidup. Tapi setiap kali Bilal memeluk Erna dan menyebutnya, Nenek, Bu Restu tersenyum setengah hati. Ibu, nggak apa-apa ya, aku panggil beliau, Nenek, tanya Bilal suatu malam. Tentu saja, Nak, dia nenek kandungmu. Kamu beruntung. Tapi saat Bilal masuk ke kamar, Restu terdiam. Matanya kosong, dan hatinya terasa sepi. Dina mulai merasa berbeda. Ia mulai menarik diri. Suatu hari, saat melihat Erna memberikan sepatu baru pada Bilal, Dina hanya duduk di pojok warung, memandangi sendalnya yang sudah bolong. Saat malam, Dina bertanya lirih, Bu, kalau nanti Bilal tinggal sama neneknya, kita tinggal berdua lagi, ya? Dina, suara Bu Restu tercekat. Ibu, nggak tahu. Beberapa hari kemudian, Erna mengajak Bilal menginap di rumahnya untuk pertama kali. Kamar bersih, kasur empuk, makanan hangat. Semuanya tampak sempurna. Tapi malam itu, Bilal tak bisa tidur. Kenapa tempat yang nyaman terasa sepi? Pikirnya. Ia memandangi langit-langit rumah mewah itu dan merindukan suara sendok beradu di warung Bu Restu. Merindukan tawa Dina. Merindukan bau kayu lapuk dan tikar tipis yang biasa dipakainya tidur. Beberapa hari kemudian, Bilal diminta untuk memilih. Apakah ia ingin tinggal bersama Erna dan melanjutkan hidup di rumah yang luas dan nyaman, atau tetap tinggal bersama Bu Restu dan Dina? Anak itu diam. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, kalau aku tinggal di rumah besar, aku mungkin akan punya banyak. Tapi kalau aku tinggal di warung ini, aku tetap punya ibu. Erna mendekat, memegang tangan Bilal. Kalau begitu, rumah nenek tetap rumah kamu juga. Tapi pulanglah kemana hatimu paling damai.
Saya rawat dia bukan karena saya lebih baik darimu, tapi karena saya tahu rasanya kehilangan. Siska menangis. Kalau saya boleh minta satu hal, biarkan saya belajar jadi ibu lagi. Saya nggak minta apa-apa. Saya cuma mau ditebus. Malam itu, Bilal berdiri di depan 3 perempuan yang mencintainya dengan cara yang berbeda. Erna, yang menyesal dan ingin menebus masa lalu. Bu Restu, yang menyelamatkan dan merawatnya di titik paling gelap hidupnya. Dan Siska, yang melahirkannya tapi pernah meninggalkannya dalam kehancuran. Dengan suara pelan, Bilal berkata, "Aku nggak mau kehilangan siapa-siapa lagi. Aku maafkan ibu, tapi aku juga tetap tinggal di sini, sama Bu Restu dan Dina. Karena ini, rumah pertama aku." Musim hujan masih menggantung di langit Grobogan, tapi di dalam rumah kecil Bu Restu, ada kehangatan yang tak lagi bisa disangkal. 3 perempuan, 2 anak, dan 1 warung kecil kini berbagi ruang yang sempit tapi penuh penerimaan. Siska perlahan mulai membangun dirinya kembali. Ia membantu di warung, memasak di dapur, mencuci piring, dan lebih sering diam. Tapi di balik diamnya, ada penyesalan yang berubah jadi usaha. Aku nggak bisa mengulang waktu, tapi aku bisa menemani sisa waktunya. Erna, yang dulu keras seperti batu, mulai lebih sering datang tak hanya membawa makanan atau uang, tapi cerita-cerita keluarga, doa-doa lama yang dulu ia tinggalkan, dan senyum yang tulus. Dan Bu Restu, tetap seperti namanya. Restu bagi siapa saja yang datang tanpa pamrih. Bilal kini sekolah setiap pagi. Sepulang sekolah, ia bantu di warung. Ia mulai tersenyum lebih banyak, dan setiap malam, ia tidur di tengah, antara Dina dan Siska. Suatu malam, ketika Dina sakit demam, semua orang berjaga. Siska menyelimuti, Bu Restu menyeduh air jahe, dan Erna mengusap kepala Dina sambil bercerita tentang dongeng masa kecil Siska. Dan di momen itu, Bilal sadar. Inilah keluarganya. Bukan sempurna, bukan tanpa luka, tapi satu yang saling menjaga. Beberapa minggu kemudian, warung mereka mendapat kejutan. Wartawan lokal datang untuk menulis kisah tentang warung yang merawat 3 generasi dan 1 anak terlantar. Foto-foto mereka muncul di koran kecil daerah. Orang-orang yang dulu mencibir mulai datang kembali. Bahkan seorang donatur menawarkan bantuan renovasi warung. Warung ini bukan cuma tempat makan, tapi tempat banyak hati disembuhkan. Bu Restu menangis membaca tulisan itu. Siska memeluknya. Mereka tak berkata apa-apa. Kadang, air mata sudah cukup jadi bahasa antara 2 perempuan yang pernah kehilangan dan saling menemukan. Suatu sore, Bilal duduk sendiri membaca buku saat Dina datang membawa amplop tua yang ditemukan di rak dapur. Di dalamnya, ada surat dari Siska, ditulis saat ia masih tinggal di Emper Pasar. Surat itu tak pernah dikirim. Surat untuk Bilal. "Nak, kalau suatu hari kamu baca ini, itu artinya Tuhan masih beri kita kesempatan. Ibu nggak tahu bisa jadi ibu yang baik atau tidak. Tapi kalau kamu masih mau, bolehkah ibu jadi orang pertama yang kamu panggil saat kamu sedih nanti?" Bilal menatap surat itu lama, lalu mengambil pena dan menuliskan 1 kalimat di baliknya. "Boleh, tapi jangan terlambat lagi." Pagi itu, warung kecil Bu Restu lebih ramai dari biasanya. Erna membuatkan bubur kacang hijau, Siska menggoreng pisang, Dina membagikan teh, dan Bilal menyambut pelanggan sambil menyeka meja. Mereka tidak lagi keluarga karena darah, tapi karena pilihan, perjuangan, dan pengampunan. Dan di papan kecil di depan warung, tertulis tulisan baru. Warung keluarga, tempat makan, tempat pulang. Beberapa tahun telah berlalu. Warung kecil Bu Restu tak lagi seramai dulu, tapi masih berdiri kokoh, masih menyalakan tungku setiap pagi, dan masih menyeduh teh manis hangat bagi siapa saja yang datang dengan lapar, entah perutnya atau hatinya. Bilal kini duduk di bangku SMP, mengenakan seragam rapi dan tas yang sudah penuh coretan tangan Dina. Setiap pagi ia membantu Bu Restu sebelum berangkat sekolah. Siska, ibunya,
Kini bekerja sebagai tukang cuci dan tetap tinggal di warung itu, tak pernah pergi lagi. Ia tahu, tempatnya bukan untuk menebus waktu, tapi untuk mencintai sisa yang tersisa. Erna, sang nenek, menjadi bagian dari hidup mereka. Ia tak memaksa apapun. Cukup datang setiap akhir pekan, membawakan buku, kue buatan sendiri, dan sesekali mengajak Bilal jalan-jalan ke taman kota. Rumah besar boleh punya jendela tinggi, tapi rumah kecil yang dulu menampung Bilal, itulah tempat hatinya tetap kembali. Pada suatu malam yang tenang, Bilal duduk di depan warung, menatap bintang. Kalau dulu Ibu Restu nggak bangunin aku pagi itu, mungkin aku udah nggak ada di dunia ini. Bu Restu, dari dalam, mendengar kata itu sambil menahan air mata. Dina duduk di sebelahnya, menyandarkan kepala. Warung ini kecil, tapi banyak orang besar tinggal di dalamnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita-cerita selanjutnya. Tamat.